Katanya orang Zoroaster, kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini merupakan tirta yatra, perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi. Mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang. Kita masuk, kita cari hikmah apa yang bisa kita ambil dari seorang Zoroaster. Saya ingin ngomong sedikit sebelum masuk ke sana. Perhatikan bahwa hampir di semua tradisi mistik agama-agama, api dan cahaya itu selalu jadi simbol ketuhanan. Tidak cuma Zoroaster. Jadi tidak luar biasa kalau mereka dalam ritualnya menggunakan media api. Jadi kalau di Hindu itu api disebut bahkan jadi dewa, namanya yang Agni. Nabi Musa waktu dialog sama Allah, ilustrasinya ya kan, Allah menampakkan diri itu api. Kemudian Isa atau Yesus juga pernah menyebut, kenalilah kerajaan Tuhan dan Tuhan dalam dirimu, dan simbolisasinya api dan cahaya. Ayat Al-Quran juga banyak yang ngomong simbolnya Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, itu kan cahaya. Bahkan disimbolkan semacam pelita. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujaja, dan seterusnya. Jadi api dan cahaya. Kalau di agama Hindu itu disebut pelita, cahaya ilahi. Kalau di agama Buddha disebut pencerahan, nirwana, dan seterusnya. Jadi tidak ada luar biasanya, kamu nggak harus heran kok ada yang nyembah api. Karena memang cahaya itu manifestasi visual paling dekat dengan cahaya itu api. Bahkan zaman dulu sampai karena cahaya dan api terus ketemunya matahari. Akhirnya ada banyak suku-suku tertentu yang disembah matahari. Bukan urusan kok bodoh banget ya matahari itu bisa apa, kan harusnya yang menciptakan matahari kan gitu. Tapi jalan pikirannya mereka begitu. Termasuk yang paling terkenal Ratu Saba yang disebut dalam Al-Quran itu kan Kila juga menyembah matahari. Sebenarnya fokusnya pada simbolisme api dan cahaya, termasuk beberapa agama Jepang. Jadi api dan cahaya itu membacanya simbolisme, bukan Tuhannya. Jangan disebut orang Zoroaster menyembah api, enggak. Kalau kamu sebut itu mereka marah. Sama kayak kamu dibilang orang Islam nyembah Ka'bah, kan enggak. Atau jangan-jangan kamu mau jawab iya, dimarahi orang banyak kamu. Jadi itu simbolisme. Karena mereka punya Tuhan sendiri, kita punya Allah, mereka punya Ahurmas. Oke. Secara umum ajaran-ajarannya Zoroaster, yang pertama adalah kebebasan manusia untuk memilih. Bebas mikir, bebas milih. Jangan salah, ini maju sekian ribu abad. Hari ini masih banyak orang yang tidak percaya dengan kebebasan manusia. Tapi jauh sebelumnya Zoroaster sudah bilang bahwa hidup ini ada baik, ada buruk, ada gelap, ada terang, dan manusia silahkan milih. Ada kebebasan. Oke, jadi setiap orang bebas untuk milih. Silahkan. Kalau kamu baik, itu pilihanmu sendiri. Kalau kamu jelek, pilihanmu sendiri. Jangan mengkambing hitamkan Tuhan.
Kan kita sering Tuhan jadi kambing hitam. Apa-apa ya sudah takdirnya gini Pak, sudah nasnya kayak gini Pak. Itu mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan katanya orang Zoroaster, enggak, kita itu bebas kok. Kenapa kok nilaimu jelek? Ya karena kamu males. Kan simple. Kamu kan gak bisa. Lu males saya itu kan sudah takdirnya Allah Pak. Enggak iso ngono. Kalau ada Umar bin Khattab kamu bisa dipukuli itu. Ya kan? Karena ada maling yang kecekel terus dia, loh kok saya ditangkap ini gimana? Saya maling ini kan sudah takdirnya Allah. Nah, terus Umar bin Khattab bilang, ya saya mukuli kamu juga takdirnya Allah. Jadi kamu bonyok semua juga takdirnya Allah. Oke, jadi gayanya orang Majusi, orang Zoroaster nanti menginspirasi beberapa kalangan di dunia Islam belakangan melahirkan kelompok namanya Qadariyah. Makanya ada hadis yang bagi beberapa kalangan hadis do'if. Ya, meskipun itu do'if kan berarti dibikin oleh ulama tertentu pada zamannya yang bilang Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Orang Qadariyah itu majusinya umat Islam. Maksudnya apa sih? Karena orang Qadariyah memfatwakan kebebasan manusia. Dan ajarannya Zoroaster itu manusia itu bebas. Mirip. Sehingga ada ulama yang bilang dan menisbatkan fatwanya itu ke Nabi. Padahal Qadariyah itu munculnya jauh setelah Nabi meninggal. Jadi secara matan kalau Nabi bilang Al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah itu dipertanyakan. Tapi itu menunjukkan bahwa memang ada kemiripan antara Qadariyah sama Majusi. Terus implikasinya apa? Berarti baik buruknya manusia, sukses tidaknya manusia, itu kuncinya ada di manusia itu sendiri. Dan besok akan ada hari pembalasan. Kalau manusia milih yang baik, ya besok sukses menyeberang Sirotol Mustaqim, versinya orang Zoroaster. Kalau tidak sukses, ya kamu akan jatuh ke neraka, versinya mereka. Itu pesan yang kedua. Pesannya Zoroaster yang ketiga, ini pesan umum ya, kita belum masuk ke detail. Jadi dunia ini hakikatnya baik, maka jangan lari dari dunia, jangan menghindar dari dunia, jangan anti dunia. Dunia ini diciptakan oleh Allah. Kalau kamu benci dunia, berarti benci yang menciptakan dunia. Ya kan? Ini kadang-kadang kan kita agak kebablasan. Yuk, jangan tergoda oleh dunia, tapi jangan benci oleh dunia. Tidak tergoda itu bukan berarti terus benci. Ini yang kadang-kadang kita salah paham. Katanya orang Zoroaster, benci dengan ciptaan berarti benci dengan penciptanya. Saya benci Pak hidup dunia ini rusak semua. Loh, dunia yang ciptain siapa? Allah lah. Berarti kamu benci juga sama Allah. Tidak boleh hidup dengan menyangkal dunia. Kita harus hidup di dunia, menerima dunia sesuai keadaannya. Itulah perwujudan rasa ridho dan syukur kita pada Tuhan. Versinya orang Zoroaster. Saya sebut versinya orang Zoroaster. Kalau kamu merasa cocok, ya ambillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena kadang-kadang kalau di tradisi studi agama ini namanya passing out. Kita keluar sebentar dari kotak kita, kita menjelajahi kotak yang lain, nanti kembali ke kotak kita lagi dengan wawasan yang lebih baru dan segar. Itu namanya passing out. Tidak apa-apa, jangan takut. Wah, nanti belajar Zoroaster saya jadinya murtad Pak, menganggap semua agama benar. Tidak akan nyampe ke sana, percayalah. Wong kamu belajar ateis Nietzsche kan nggak jadi ateis toh. Kalau urusan malas sholat ya aslinya memang ngono. Nah, nggak ada hubungannya sama Nietzsche. Jadi
hiduplah di dunia, terimalah dunia ini apa adanya, baik dan buruknya, ikhlaslah. Jangan menggugat yang bikin dunia, katanya orang Zoroaster. Terus karena tadi manusia punya kuasa, punya kebebasan, ya kalau dunianya rusak, ya harus diperbaiki. Cuma perbaikan itu tidak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Nggak mungkin 1-2 pencerahan itu. Kalau 1-2 efeknya ya hanya dimiliki oleh 1-2 orang, harus bareng-bareng. Sejago apapun kiai, ulama, umarok, kalau umatnya, rakyatnya tidak ikut tercerahkan, nggak ikut jago juga, tidak akan terjadi perubahan. Kamu ganti presiden setahun 3 kali, tidak akan ngubah Indonesia kalau kamunya sendiri tidak ikut bareng-bareng ngubah Indonesia. Itu ajaran-ajaran pokoknya Zoroaster. Jadi ajaran sosialnya orang harus berubah bareng-bareng ke arah yang lebih baik. Ajarannya tentang realitas, realitas itu harus diterima, jangan ditolak, jangan melarikan diri dari dunia. Ajaran utamanya tentang manusia, manusia itu bebas, milih. Jadi pesan-pesan utamanya itu Zoroastrianisme, di luar liturginya, di luar ritual-ritualnya. Oke, ini sahadatnya. Sahadatnya sangat bermoral, kaidah-kaidah moral. Saya tidak tahu bacanya gimana, aku tidak ngerti ya bahasa anunya, ngerti terjemahannya dok. Ada huk mata sama huk ukta sama huk warsta. Mungkin huk itu artinya benar, mungkin pikiran yang benar, kata-kata yang benar, dan perilaku yang benar. Diingat-ingat urutannya ya, jangan dibalik. Hidupmu akan bagus, baik, sukses, beres. Pertama-tama pikiranmu harus beres dulu. Mikirmu harus benar dulu. Kalau mikirnya ndak jelas ya, omonganmu ndak jelas, perilakumu ndak jelas. Karena kata-kata dan perilaku itu buahnya pikiran. Jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai pikiranmu itu mubadir, nyeleweng, ndak kepake, eman-eman. Itu separuhnya bekalnya wahyu dari Allah itu kan 50-50. Ada yang tertulis Al-Quran, ada yang kauniyah. Yang kauniyah itu bacanya harus pakai akal. Nabi ketika disuruh Iqra itu Al-Quran belum jadi, belum ada. Iqra pasti pakai akal, baca realitas. Jadi pikiran yang benar, hukum mata. Maka kalau ada yang tanya, apa sih gunanya kamu ngaji filsafat itu? Latihan mikir yang benar. Kelihatannya simpel, tapi kunci nyawanya hidupmu ada di pikiran. Kalau fisikmu sakit, apa aja dari fisik yang sakit tidak akan merubah statusmu dari manusia. Tapi begitu akalmu yang sakit, status kemanusiaanmu dipertanyakan. Ya kan? Jadi mikir dulu yang benar. Kalau sudah mikir yang benar, baru kamu bisa ngomong yang benar. Kalau omonganmu sudah benar, perilakumu juga harus benar. Jadi konsisten tiga-tiganya. Kata-kata benar gak ada gunanya kalau perilaku tidak benar. Kata-kata benar, pikiran gak benar, itu biasanya trik. Trik itu maksudnya ya acting. Kayak artis itu loh. Artis itu kan kelihatan bagus, mungkin kadang acting jadi wali, kadang acting jadi ulama, kadang acting jadi pejuang. Ya cuma acting. Dia cuma ngapalin skrip,
menjalankan skenario-nya orang, pikirannya nggak jalan. Tidak diawali dari pikirannya sendiri. Maka hidup jangan terlalu banyak acting. Jadi dirimu sendiri, mikir yang benar, ngomong dan berperilaku yang benar, yang otentik versimu. Wong kamu bukan apa-apa kan, tidak butuh pencitraan macam-macam. Jangan gampang terpengaruh kan. Sekarang kan banyak orang pingin dicitrakan jadi anak baik, pingin dicitrakan jadi anak gaul, pingin dicitrakan. Ketika pingin dicitrakan itu biasanya tidak otentik kamu lagi. Jadi yang otentik, mikir sendiri mana yang baik, yang pas menurut kamu. Oke, kamu boleh punya jenggot, boleh nggak jenggoten, asal pilihanmu sendiri. Nggak ada sini yang jenggoten ya, nggak ada, nggak apa-apa. Jenggot itu kan nggak wajib. Oke, ada sedikit-sedikit tapi tidak ada yang banyak. Karena memang gen kita itu ras mongoloid itu memang tidak gampang keluar jenggotnya. Beda sama yang daerah timur tengahan sana. Evolusi kita sudah lebih sempurna. Oke, orang ini. Oke. Jangan nunggu nanti yang jenggotan kamu sebut, wah evolusinya belum tuntas ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Tidak apa-apa kan ada. Ini jenggot kita kan masih eceran satu-satu, nggak banyak. Kapan-kapan kalau punya jenggot ya jangan beli eceran lah, sak selop langsung yang biar. Oke, dilanjutkan. Oke, Tuhannya Ahurmas. Ahurmas itu bukan nama, sifat sebenarnya. Ahura Mazda ya Tuhan. Itu sama kayak kamu nyebut Allah atau Jehovah, bahasa Ibrani. Ahu itu yang hidup, Ra itu yang menganugerahkan. Jadi yang maha memberi, yang maha hidup. Mazda itu dari bahasa Sanskerta, meskipun sekarang dipakai nama mobil itu ya, Mazda. Dari bahasa Sanskerta Mahada. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Di Indonesia istilah maha kan diserap untuk semua sifat-sifat Tuhan. Maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Ya mahasiswa termasuk juga. Jadi maha itu agung, da itu pemberi. Jadi Ahura Mazda kalau diringkas mungkin ya dia yang maha hidup, maha pemberi. Jadi bukan nama, sebenarnya itu sifat. Jadi dan satu-satunya penguasa kehidupan, penguasa kebijaksanaan, penguasa cahaya, penguasa kebenaran. Ini potongan-potongan dari tulisannya B.S. Murty yang ngambil dari kitabnya orang Zoroaster yang saya sebut tadi, namanya Avesta. Saya lihat di internet banyak tulisan yang bilang ternyata di Zen Avesta, kitabnya orang Zoroaster, itu sudah diramalkan kedatangannya besok Nabi Muhammad. Nggak apa-apa sih. Itu saya tidak tahu orang yang ngomong kayak gini apa dia setuju dengan Zoroastrianisme atau enggak. Karena dalam diskusi yang lain dia bilang Zoroaster itu musyrik, bikinannya manusia, nyembah api. Tapi kok ya percaya kalau di kitabnya orang Zoroaster ada ramalan Nabi Muhammad. Harusnya kan ramalan itu nggak dipercaya, wong itu dari orang Zoroaster loh. Tapi kok ya seneng ada ramalan kayak gitu. Itu sebenarnya mau bilang bahwa lo mungkin ya benar Zoroaster itu, jangan-jangan mau bilang gitu. Kalau logikanya kan begitu. Kalau kamu terima bahwa ramalannya benar, besok ada Nabi Muhammad, berarti Avesta itu benar. Kalau Avesta benar, jangan-jangan orang Zoroaster benar. Kamu bilang di Injil, di Bible sudah diramalkan kedatangannya Nabi Muhammad. Loh, katanya Bible karangan, ndak asli lagi. Jangan-jangan itu palsu. Kok kamu sudah seneng kayak gitu? Kita kan sok-sok gitu kan. Ahok bilang, wah agama paling baik itu Islam loh. Kamu kan suweneng luar biasa, kamu sebarkan kemana-mana.
Ya, kamu kan harus ngukur itu kan, itu ucapan itu basa-basi atau ucapan itu serius atau trik atau apa, kan harus gitu. Zaman dulu nggak cuma kayak Ahok ngomong kayak gitu, ada yang sudah masuk Islam ikut naik haji sampai orang-orang cium tangan semua. Dia bilang Islam itu luar biasa, bagus, indah. Namanya Senuk Horgronya. Iya kan? Tapi ya itulah kita, ndak konsisten, pokoknya golek senengnya tok, nyari enaknya sendiri, logikanya nggak dipakai. Maka yos kita pakailah logika, latihan mikir yang beres. Oke. Ahura Mazda itu senantiasa hadir, kapanpun, dimanapun. Ya, mirip kalau kata-kata Ahura Mazda di slide ini semuanya nanti kamu ganti dengan Allah, itu menurutku loh ya, yo masuk-masuk saja. Tidak perlu melanglang buana atau ke antariksa untuk mencarinya. Dengan hati yang murni dan kesucian nurani, engkau dapat menemukannya di dalam hatimu sendiri. Maka jangan heran kalau Zarathustra ini sangat berpengaruh dalam pikiran para sufi Persia nantinya. Al-Hallaj, Suhrawardi, Rumi, dan kawan-kawan. Karena memang ajarannya sangat dekat. Terus pegunungan dan samudra tidak bisa memisahkanmu dengan Ahura Mazda, tapi pikiran yang jahat dapat memisahkanmu darinya. Pikiran yang jahat itu kebencian, niat ngerusak orang lain, ingin mencelakakan orang lain. Segala pikiran yang jelek dan jahat itu akan memisahkan kita darinya. Hati-hati dengan sekedar pikiran yang jahat. Kalau dalam dirimu kamu merasa, kan Allah bilang wa nafakhu fihi min ruhi, ruhnya Allah itu kan tidak mungkin jelek, pasti bagus, suci, baik. Yang bagus, suci, baik tidak akan bisa dicampur dengan yang jelek, yang jahat, yang kotor. Kalau kamu memasukkan yang jelek, yang jahat, yang kotor, maka yang bagus, yang jernih akan terpinggirkan. Air itu jernih, tapi begitu kamu masukkan kotoran, ya dia akan jadi kotor. Jadi hati-hati dengan pikiran yang jahat. Baru pikiran loh ya, belum perbuatan. Apalagi perbuatan. Makanya mikir gak boleh jelek, mikir gak boleh ngeres. Kalau gambar ngeres yang masuk ke sini, emangnya Allah mau tinggal di situ kamu jajar sama gambarnya itu? Ya kan? Kalau gambar yang gak beres yang kamu masukkan ke sini, kan gak mau jajar sama yang itu, mesti pergi. Jadi masukkan yang baik-baik, biar kamu tidak berjarak dengannya. Nah, itu inspirasi dari Zoroaster. Terus teorinya orang Zoroaster, sewaktu adharma. Adharma itu, dharma itu kan kalau di Hindu kebajikan setiap orang. Adharma berarti kekacauan. Jadi ketika terjadi kekacauan spiritual, dunia ini kacau dan rusak, maka jangan takut. Kayak saya bilang di awal tadi, akan ada jenius yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Mujaddid, nabi, utusan, rasul. Allah kan selalu begitu. Seandainya kita yakin nabi sudah, kenabian sudah berakhir, tapi kewalian dan mujaddid kan tidak, pembaharu kan tidak. Setiap sekian puluh tahun sekali akan datang pembaharu. Oke, itu teori selanjutnya. Teori selanjutnya tentang ketuhanan Zoroaster, Ahura Mazda
menampik pengorbanan dan persembahan yang mahal. Yang diterima apa? Pengorbanan yang ikhlas dari hati nurani. Apapun yang kamu persembahkan pada Tuhan. Kalau di Islam, kamu sholat itu kan persembahan. Kamu persembahkan tenagamu, kamu persembahkan pikiranmu, kamu persembahkan hidupmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan persembahan lillahi rabbil alamin. Persembahan itu tidak ada gunanya kalau tidak ikhlas, tidak dari hati nurani. Sholatmu itu tidak ada value-nya kalau rasanya masih kewajiban. Kewajiban itu kan tidak ikhlas berarti. Kayak kamu minggu depan wajib pakai seragam ya, itu kan kamu kepeksa gawe, kalau nggak gawe gimana? Itu berarti tidak ikhlas. Ketika tidak ikhlas, value-nya nggak kelihatan. Pak, kenapa ada orang sholat tapi masih kurang ajar? Korupsi ini jalan terus, umroh juga rajin. Kenapa bisa begitu? Ya karena ibadahnya nggak punya value. Kenapa nggak punya value? Formalitas, tidak ikhlas, kewajiban. Ya kan? Kamu kan merasa sholat itu beban luar biasa kan? Wah, udah sholat isya belum ya? Ayo kan nendang sholat kan? Jadi rasanya dikejar-kejar, tiap hari disuruh sholat. Rasanya kan begitu. Seolah-olah jangan-jangan kamu nggak butuh sholat, tapi Allah lah yang butuh sholat. Padahal apa sih manfaatnya sholatmu bagi Allah? Kan nggak ada. Tapi kamu merasa kalau pokoknya gitulah yang kamu rasakan sholat itu. Ibadah apapun, puasa itu, kalau boleh sebenarnya puasa ya jangan sebulan lah, atau sebulan dibagi-bagi setahun, tiap bulan 2 hari itu kan enak Pak. Misalnya, kenapa kamu usul kayak gitu? Karena kamu merasa berat. Kenapa berat? Karena bagimu itu masih kewajiban. Dan Allah tidak butuh sebenarnya sholatmu, puasamu, yang butuh kamu. Oke, jadi pengorbanan harus ikhlas. Ikhlas itu kamu ridho pada Allah, sehingga nanti Allah ridho padamu. Oke, terus kalimat terakhir itu kalau di Avesta, aku tidak paham akan hakikatmu, wahai Ahurmas, namun apapun juga adalah dikau semata. Aku tidak ngerti Allah itu apa dan bagaimana, pokoknya aku yakin ada dan dia ada dimanapun. Segalanya dia. Ini deklarasi keimanan. Sejak kemarin saya tidak tahu sesi keberapa itu, 2-3 sesi kita ngomong perdebatan ada Tuhan, ada tidaknya Tuhan. Dan itu tidak selesai-selesai. Kamu bingung luar biasa. Sifat-sifatnya kok tabrakan semua. Tapi katanya Zoroaster tidak tahu Allah itu apa dan bagaimana. Pokoknya aku percaya ada. Titik. Tidak harus cerewet. Daripada capek-capek. Oke, percaya ada itu sama kayak rumusnya Zoroaster tadi, di pikiran, di kata-kata, dan di perbuatan. Coba dicek, apakah caramu mikir menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu ngomong menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Apakah caramu bertindak menunjukkan kamu percaya ada Allah apa enggak? Kalau kamu gagal terus kamu putus asa, itu menunjukkan kamu tidak percaya Allah ada. Kalau kamu jomblo terus kamu stres, itu menunjukkan kamu tidak percaya. Jangan-jangan kamu tanya, sebenarnya jodohku itu ada benar apa enggak ya? Ada enggak yang mengeluh gitu? Itu berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Kata-kata juga begitu. Kenapa sombong itu sangat-sangat diwanti-wanti untuk diharamkan? Karena begitu kamu sombong, apakah dalam kata-kata atau perbuatan, berarti kamu tidak percaya kalau Allah itu ada. Jadi, aku tidak paham Allah itu apa dan bagaimana, tapi aku percaya bahwa Allah itu ada.
Kalau orang Jawa bilangnya Gusti Allah ora sare. Oke, jadi itu kebertuhanannya Zoroaster. Terus api. Saya potong beberapa kalimat yang ada hubungannya sama api. Bagi yang belajar antropologi, api adalah titik awal ketika manusia mengenal kebudayaan. Orang mulai ngerti nyimpen makanan, masak makanan untuk banyak kepentingan, termasuk ngusir hewan, nyari kehangatan, itu ketika api dikenal. Ya nanti kapan-kapan kamu surfing, coba dibaca sejarahnya api, termasuk segala mitologi yang berhubungan dengan api. Kalau di Yunani diyakini api itu yang punya dewa petir, rajanya dewa Zeus. Sebenarnya manusia tidak boleh pakai api karena itu kunci kekuatannya dewa. Tapi kalau di Yunani terus dicuri oleh namanya Prometheus. Prometheus ini nyuri apinya Zeus, dikasihkan ke manusia, sehingga manusia bisa memanfaatkan api. Gara-gara ini nanti Prometheus dihukum oleh Zeus. Dia diikat di atas gunung, terus jantungnya setiap kali dimakan sama burung elang itu. Dimakan, jantungnya hilang, paginya muncul jantungnya lagi, dimakan lagi, muncul dimakan lagi. Dan nanti akhirnya dia diselamatkan oleh Hercules, Herakles, manusia setengah dewa. Saya tidak tahu menyelamatkannya dibantu Sina apa enggak. Kan lebih seru kalau duet berdua. Oke. Nah, orang Zoroaster melihat hal yang sama. Pancaran cahaya ilahi, simbolisasinya api. Ketika mereka menatap api, perintahnya apa? Berkontemplasilah. Tataplah api, fokuskan dirimu ke api untuk membersihkan pikiran. Jadi semacam meditasi, menenangkan pikiran. Oke, terus api naik ke atas dan mengangkat jalan pikiran ilahi. Api itu kan gerakannya ke atas, jilatannya ke atas. Dia memusnahkan semua yang dia telan, kemudian mengangkatnya ke atas. Sama kayak persembahan. Persembahan itu kan memusnahkan semua ego dan kamu persembahkan ke atas kepada Tuhan. Jadi simbolismenya semacam itu. Dosamu itu bakarlah, kekotoranmu itu bakarlah. Menghadaplah Tuhan dalam kondisi suci. Jadi simbolisasinya bunyinya semacam itu kalau di Zoroaster. Jadi jadilah seperti api. Api mensucikan apapun yang disentuhnya, namun ia sendiri tidak pernah terkotori. Tidak ada api kotor, tidak ada api tidak jernih. Api itu ya selalu kayak gitu. Yang berani mendekat dijadikan api oleh api. Kertas mendekat, dia jadi api. Copet mendekat, dipukuli sama orang terus dibakar, ya dia jadi api. Bersih jadi api. Jadi bahkan orang meninggal di banyak tradisi kan juga dibakar, jadi api. Dia konsisten. Api tidak kayak air. Air itu kemasukan kotor, dia ikut jadi kotor. Tapi kalau api, dia akan tetap seperti api. Yang datang akan diolah jadi dirinya. Itu api. Maka api dijadikan simbol oleh banyak tradisi. Oke. Jadi mungkin ada yang pernah latihan meditasi. Biasanya fase-fase awal kalian disuruh konsentrasi menatap lilin. Ya kan? Saya tidak tahu mungkin kenapa kok lilin. Ya kamu tanyakan ke mastermu, gurumu, ustadzmu, ngapain kok lilin, mbok menatap TV apa menatap HP apa doae. Ngapain kok ya lilin gitu kan.
Coba tanya rahasianya apa. Atau kamu coba ya nanti malam, bawa lilin kecil aja, taruh di bawah, di depanmu paling jarak 30-an senti lah ya. Tapi di depanmu kasih kaca. Jadi kaca, wajahmu, terus lilinnya di tengah, sana kasih kaca. Ya perhatikan lilin. Tapi nanti kalau sudah capek, kamu lihatlah kaca. Jangan kaget kalau wajahmu berubah-ubah. Entah jadi siapa, entah kok nggak kayak aku. Coba aja. Oke, wedi nangan kamu. Coba aja, enggak apa-apa. Cobaan ya. Nanti kalau tapi wajahmu berubah-ubah biasa aja. Itu deviasi mata, itu biasa. Itu nanti lama-lama akan kelihatan warna auramu. Auramu warnanya apa? Cuma kalau kamu takut duluan ya nggak jadi. Ya. Ya, aura itu menunjukkan karaktermu. Dan itu kalau auramu agak surem, remeng-remeng, apa ndak jelas apa saatnya harus diperjelas biar hidupmu enak. Kalau kamu sedang galau, itu auranya juga berubah. Sebenarnya setiap orang bisa merasakan. Kalau kamu ketemu temenmu nggak ngomong aja, dia sedang sedih, kan kamu bisa merasakan. Oh, ndak kayak biasanya ya. Itu biasanya ada hubungannya sama aura. Kamu kan nggak pernah belajar aura. Yang kamu pelajari aurat. Kamu tiap hari nonton aurat, nggak pernah belajar yang gitu-gitu. Oke. Terus kematian. Dia punya filosofi yang khas. Orang-orang ini tentang kematian. Saya kapan itu baca buku yang luar biasa dari tradisi Hindu tentang perjalanan jiwa setelah mati. Jadi setelah kamu meninggal, nanti akan melihat cahaya yang warnanya ini. Cuma ketika cahaya masih warnanya ini, jangan dipedulikan, jangan diikuti. Ikutilah terus jalanmu ke cahaya yang warnanya ini saja. Nanti di level, tadi perjalanannya dia, saya tidak tahu itu yang nulis pernah mati balik lagi apa gimana. Tapi bisa detail menjelaskannya. Setelah perjalananmu ini selesai, kamu akan dikasih pilihan macam-macam. Nah, kalau ada yang tertarik silahkan. Jadi perjalanan jiwa setelah mati. Jadi termasuk kapan putus apa? Karena jiwa kita dengan jiwa astral itu ada semacam talinya. Itu yang bikin tiap kali mimpi kita bisa balik lagi. Kalau tali ini putus, itu yang disebut meninggal. Nah, itu kapan itu filosofi kematian khas Hinduisme. Oke, katanya orang Zoroaster, kehidupan masa kini adalah awal kehidupan yang akan datang. Kehidupan ini merupakan tirta yatra, perjalanan suci ke kehidupan yang lebih tinggi. Mirip dengan hampir semua agama yang bilang bahwa hidup ini hanya mampir dari perjalanan kita yang panjang. Jadi mati itu semacam posko sementara sebelum kita melanjutkan perjalanan lagi. Ya nanti puncaknya perjalanan kalau di Hindu ya ketemunya nirwana, moksa di Buddha. Kalau di Islam nanti ada surga. Meskipun di banyak naskah surga itu ya bukan terakhir. Ketemu terakhir itu ya ilaihi roji'un. Jadi kita itu ketemu terakhir ya sama Allah, menyatu bersama Allah. Surga juga termasuk salah satu posko yang harus kita singgahi. Terus katanya Zoroaster, jangan melarikan diri dari kematian, karena tidak ada yang dapat musnah sebelum waktunya tiba. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkanmu dari kematian sewaktu saatnya sudah tiba. Sangat Al-Quran kan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya sudah datang, ya ndak bisa ditunda. Kamu nggak bisa lari.
Oke, itu kan kayak ceritanya siapa? Nabi Sulaiman ada punya sahabat. Satu ketika ada malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman, datang, saya tanggal 7 mau nyabut nyawanya sahabatmu ini. Oh, sama Nabi Sulaiman, wah, kamu nyawanya mau dicabut ini. Terus dia pergi jauh, pokoknya biar nggak ketemu malaikat Israel. Nah, terus 2 hari kemudian malaikat Israel datang. Loh, kemana sahabatmu tadi? Dia takut, katanya 7 hari lagi mau dicabut nyawanya. Malaikat Israel malah bilang, itu yang saya bingung. Saya merasa nyabutnya nanti nggak di sini kok, orangnya ada di sini kemarin. Oh, ternyata sudah pas sekarang dia datang ke sana. Jadi tidak mungkin ditunda, nggak mungkin dipercepat kalau sudah waktunya. Jadi satu-satunya yang kamu jangan galau justru itu kematian. Kebalik kan, kamu sumpek luar biasa. Banyak orang stres luar biasa karena takut mati. Justru satu-satunya yang jelas dalam hidup kita adalah kematian. Yang lain nggak jelas semua. Besok anakmu berapa nggak jelas. Besok kamu sukses apa nggak jelas. Besok kamu mau jadi apa nggak jelas. Justru yang jelas satu-satunya, setiap orang besok mesti mati. Jadi kamu nggak perlu galau, nggak perlu mikir, nggak perlu sumpek tentang kematian. Terus hitunglah setiap hari ibarat anak tangga ke arah kematian, dan hiduplah setiap hari seakan-akan hari ini hari terakhirmu. Hadis kan ada yang kayak gini kan, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, dan seterusnya. Oke, jadi kematian kredonya, ajarannya ternyata tidak jauh-jauh juga sama ajaran kita. Mereka yakin ujung hidup kita kematian, dan setelah kematian hidup tidak selesai tapi melanjutkan perjalanan. Ada tadi siratal mustaqim, surga neraka segala. Oke, yang eskatologi sudah, sekarang kita turun ke bumi. Ajaran-ajaran dunianya tentang alam. Katanya Zoroaster, kunci hidup yang pertama, jangan sampai kita buta terhadap logika alam, terhadap sunnatullah. Jadi harus paham logikanya hidup, logikanya alam semesta. Sejauh mana kekuatanmu, kapan kamu bisa sakit atau enggak, apa yang bikin kamu seneng, apa yang bikin kamu tidak enak, apa itu permainan alam. Apalagi urusan fisik. Jangan sampai kita buta. Kalau kita buta, ya kita akan ditaklukkan oleh alam. Padahal tugas kita kan taskhir, sakhara lakum. Allah sudah menaklukkan alam semesta untuk kita, ya kita jangan buta. Terus menyatulah, itu ayat yang kedua. Ingatlah, kamu taklukkan alam, tapi dirimu juga bagian dari alam semesta. Maka kenali alam semesta juga kenali dirimu sebenarnya. Terus jangan sekali-sekali mencemari bumi, air, dan udara. Ajaran ekologis. Terus rerumputan, tak loncat ya, yang lain dibaca. Mirip semua sama ajaran kita. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa. Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu santai aja, dia ketawa masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia bergabunglah dengan orkestra alam.
ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam, ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Ya, ya meskipun kalau pas ketawa sendirian jangan dilihat orang, nanti kamu dianggap rodo stres. Tapi nikmati aja. Ya sekali-sekali coba diajak ngobrol, ada pohon-pohon di depan itu. Piye bro, kabarnya sudah lama ndak kesini? Tambah gede aja kamu, ndak apa-apa lah. Ngajak ngobrol lo ya. Lah daripada kamu curhat sama temen, sama pacar juga bikin sumpah kalau sama pohon-pohon, sama anu kan. Oke, terus diajak ketawa bersama. Nanti kalau ada yang moto dari jauh masuk Facebook, kamu dianggap wah baru kehabisan obat. Tapi ndak apa-apa berakrab ria. Yo anggap aja kamu setengahnya Nabi Sulaiman apa sopo yang bisa ngobrol sama makhluk hidup. Ya. Oke, jadi sama alam harus akrab, menyatulah dan pahamilah ritmenya. Kelemahan manusia modern itu, manusia modern itu menguasai alam semesta, ngerti teorinya, tapi dia tidak masuk bergabung dengan orkestra alam. Malah dia mengacaukan ritmenya. Itu problem besar manusia hari ini. Oke. Terus baik buruk katanya Zoroaster, baik buruk itu sudah logikanya dunia. Pasangan-pasangan itu sudah modusnya ciptaannya Ahurmas. Ada siang, ada malam, ada seneng, ada susah. Modus hidup memang semacam itu. Ada baik, ada buruk. Maka hidup ini alurnya harus cinta, bukan benci. Kamu disebut anak baik karena ada anak yang buruk. Kamu disebut anak pinter itu karena jasanya anak yang rela jadi bodoh. Loh iya kan? Kamu disebut anak yang rajin itu karena ada anak malas yang ikhlas. Kamu jadi anak rajin. Jadi ndak itu pasangan, kamu jangan membenci, jangan marah-marah, jangan sama yang beda pasangan. Ada siang, ada malam. Siang dan malam gak pernah saingan, gak pernah merasa rival, gak pernah mencaci maki, mengkafirkan. Yang siang mengkafirkan malam, yang malam mensesatkan siang, gak ada. Masing-masing ada jalurnya sendiri, ada kapasitasnya masing-masing. Dan oleh Ahurmas, semua itu memang diciptakan untuk mewujudkan visinya. Sudah kadung menciptakan surga, menciptakan neraka. Kalau manusia dibuat baik semua, lah buat apa? Sudah kandung janji ada pahala, ada siksa. Ya kalau semua sama kan nanti ada yang tidak kepake. Ya kan? Semua ada tujuannya. Kalau di filsafat namanya teleologis. Jadi ada telosnya, ada skenarionya. Terus dan semua itu sesuai dengan citranya Ahurmas. Jadi hidup ini selalu ada baik, ada buruk, ada pinter, ada bodoh, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Dan itu alami. Di Indonesia juga kan selalu ada pasangan-pasangan itu kan. Ada pemerintah, ada rakyat, ada dosen, ada mahasiswa, ada takmir, ada takmir ini pasangannya apa? Masjid. Oke. Yang tidak punya pasangan kan hanya jomblo. Ayo kan kamu kan menyebutnya jomblo, tapi percayalah bahwa realitas itu tidak jomblo. Realitas selalu ada pasangannya. Jadi silahkan galau yang masih jomblo, berarti kamu tidak mengikuti hukum alam.
Hukum alam itu selalu ada pasangannya. Masa kamu tidak ada pasangannya? Ya kan? Oke. Cinta dan ekstase. Hampir semua agama ngomong tentang cinta. Jadi ibarat api melahap kayu cendanya, seharusnya juga api dalam dirimu demi kasihmu, melahap hatimu demi kasihmu pada aur emas. Jadi cinta ketuhanan yang pertama. Cintailah Tuhan. Kalau katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Apapun itu, kamu suka dandan, cinta pada wajah yang cantik, kamu suka apapun itu, coba kamu tarik terus, ujungnya pasti ketemunya yang maha, pasti Allah. Jadi kalau katanya Ghazali, yang paling layak dicintai itu sebenarnya Allah. Jangan berhenti di makhluk, nanggung. Oke, harus dilanjutkan sampai ke Allah cintamu. Meskipun ya karena kita ini agak materialistik, yang non materi itu susah dicintai. Itu tinggal dilatih logiknya aja. Kalau nggak dilatih ya nggak nyampe. Kalau kamu masih jadi cowok dan cewek matre, nggak akan ketemu sama Allah. Kalau fisik yang hanya jadi patokanmu, kamu berhenti di fisik, pasti nggak ketemu sama Allah. Rumusnya di situ. Tapi susah Pak mencintai Allah. Lebih enak cinta sama yang cakep-cakep. Loh, yang maha cakep itu Allah. Ya Allah tidak kelihatan Pak. Yang kelihatan ya yang manis-manis, yang itu berarti cara mikirmu masih matre. Meskipun tiap hari kamu mengkritisi materialisme. Oke, kamu sendiri masih matre. Terus setiap manusia baik yang sederhana, berarti yang biasa-biasa saja kayak kita yang awam, maupun yang penuh ekstase, para sufi, para darwis, mendambakan sang kekasih. Kalau kamu bilang saya ndak itu Pak, ada yang salah dalam dirimu. Kenapa? Karena itu fitrah. Segala sesuatu fitrahnya adalah kembali ke asal. Dari air kembali ke air, dari tanah kembali ke tanah. Sementara kita dari Allah. Logikanya, normalnya, kita pingin segera ketemu sama Allah. Kalau tidak, ada proses yang tidak pas yang kita jalani. Kalau kamu tak bilang semoga kamu segera ketemu Allah, kamu kan wah berarti doain jelek Pak, saya segera mati berarti. Enggak. Justru harusnya setiap jiwa itu rindu untuk kembali ke asalnya. Karena jiwamu asalnya dari Allah. Kalau tidak, ya mulai sekarang diperbaiki, dicari lagi sampai kamu pengen ketemu asal. Kayak kamu di kampungmu itu loh. Kampungmu itu meskipun jelek di desa, kalau di sana harus ganti kendaraan 4, 5, 7 kali, tapi kan kamu kangen pengen pulang kampung terus. Meskipun hidup di Jogja, di sini rame apa-apa ada, tiap kali mudik kamu kan senang luar biasa. Ada kerinduan tertentu. Itu sebenarnya kembali ke asal, itu fitrah. Makanya kalau Idul Fitri semua orang mudik. Mudik itu berarti kembali ke fitrah. Fitrahmu ya dari kampung, ya kampung aja yang kamu rindukan, kan gitu. Yang
dulunya pernah di Jogja terus nggak di Jogja, mesti rindu ke Jogja karena dulu pernah di Jogja. Jadi asalnya dari mana, pernah ngalami apa aja, biasanya orang rindu. Nah, harusnya setiap orang juga jatuh cinta sama sang kekasih Allah, karena innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita itu dari Allah dan nanti kembali ke sana. Oke. Cinta itu ada di mana-mana, baik di gua maupun di kuil. Cuma pesannya Zoroaster, kalau kamu sudah ekstase, sudah mabuk dengan cinta ketuhanan, jangan bilang-bilang. Jangan kau ungkap misteri kasih dan ekstase ini ke orang yang tidak menghargainya. Karena mereka sibuk memuji diri mereka sendiri dan akhirnya mati dalam kebodohan. Tidak ngalami nilai-nilai indah ini. Jadi ini yang dialami para sufi, para darwis yang sering mengalami tragedi dalam hidupnya karena saking asiknya mereka lupa bilang-bilang ke orang-orang yang harusnya belum nyampe untuk dengar itu. Jadi pesannya Zoroaster, sudahlah, gak usah banyak bilang-bilang. Di luar banyak orang yang egois, yang dipuja diri mereka sendiri, dan mereka akan mati dalam kebodohan. Biar aja, kamu nikmatilah keindahanmu. Itu pesannya Zoroaster. Jadi pendapatnya Zoroaster tentang cinta dan ekstase. Terus syukur. Syukur bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Karena orang Jawa disyukurno itu berarti dikapokkan, disyukur ora kowe. Oke, jadi syukur itu berarti berterima kasih, matur nuwun. Karena segala yang terjadi, yang indah, yang baik dalam diri kita, itu yang ngatur Tuhan. Katanya Zoroaster, itu dari Ahurmas. Kamu hari ini masih bisa narik nafas dan mengeluarkan nafas, itu kan seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, kamu bisa narik saja, nggak bisa keluar juga, wassalam. Ya kan, kamu duduk nanti masih bisa berdiri, itu kan juga Allah yang mengizinkan, yang ngatur. Maka tiap gerak langkahmu, tiap detak jantungmu harusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apapun yang terjadi, sebenarnya nggak ada sedikit pun alasan kamu mengeluh kalau itu di hadapan Allah. Karena sudah sangat banyak, tidak bisa dihitung, nggak bisa dikira-kira pemberiannya Allah padamu. Apapun itu. Makanya ada kiai yang setiap ngomong di kesempatan apapun, di momen apapun, itu alhamdulillah. Biasanya kan kamu diatur. Kalau sedang alpa bilangnya astagfirullah. Kalau sedang geleng-geleng kepala bilangnya Masya Allah. Kalau ada yang luar biasa bilangnya Subhanallah, kan gitu. Kalau lihat orang melakukan dosa, astagfirullah, kan? Ada mahasiswi pakai rok mini, astagfirullah, kan gitu. Nah, harusnya kalau pakai teori syukur itu alhamdulillah. Loh ya kan? Yo. Loh, alasannya banyak, tinggal kamu cari. Loh kok alhamdulillah, Pak? Loh, alhamdulillah matamu masih sehat. Ya kan? Alhamdulillah kamu masih normal. Banyak orang yang nonton lawan jenisnya gak tertarik, berarti alhamdulillah, normal kan gitu. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah karena lihatnya, tapi karena anugerahnya Allah. Oke. Itu kan sudah di skenario Allah, kamu lihat itu takdirnya Allah. Terima kasih Allah dikasih bonus, kan gitu. Oke. Dan rumusnya hidup bahagia memang alhamdulillah. Minggu lalu kita ngomong kebahagiaan, sebenarnya rumus simpelnya alhamdulillah.
apapun jalannya, apapun teorinya yang kamu ajukan, kalau kamu ndak alhamdulillah, pasti kamu belum bahagia. Maka alhamdulillah lah, hayati alhamdulillah dalam hidupmu. Itu berarti kamu rela, kamu ridho diapain aja oleh Allah, berarti kamu bahagia sudah. Jadi rumusnya sebenarnya alhamdulillah. Maka syukurlah kalau di Zoroaster. Oke. Terus doa. Doa kalau menurut Zoroaster itu jalan ke surga, jalannya jiwa untuk naik ke langit dengan kendaraan kata-kata. Berdoa itu indah luar biasa. Doa itu berarti kamu merasa Allah itu dekat dan mendengarkanmu. Saya tidak tahu kalian masih rajin berdoa apa enggak ya. Jangan-jangan sudah mulai jarang, atau jangan-jangan doanya sudah formalitas. Doa formalitas itu ya apalane ya kuwi, tiap doa ya itu dibaca. Doa sambil gini, karena doa sambil gini-gini, sambil gini-gini, sambil nggak niat. Padahal doa itu momen sangat pribadi ketika kita berhadapan dengan Allah terus kita curhat. Ya kan kalau kita curhatnya hatinya nggak hadir, ya kan eman-eman. Mintalah, nggak usah harus doa yang kamu hafalin, ngobrol aja pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia yang kamu bisa. Ya Allah, ngasih nilai aja kan nggak susah kan? Kan masa cuma aja, apa susahnya bagi engkau ya Allah kan? Santai aja lah, kan gitu ndak apa-apa. Mau akrab. Ya Allah, mau pacar satu aja loh, dicoba lah, siapa ngerti saya semakin soleh kalau punya pacar. Coba sekali-sekali. Loh ndak apa-apa, ya ngobrol kan. Ya, biar Allah itu jadi bagian dalam hidupmu gitu loh kan. Selama ini jauh sekali. Libatkan terus-menerus. Ya yang sudah punya pacar, kalau pas pacaran kan diinget-inget juga, wow, ini ada Allah, sebentar ya Allah, saya masih pacaran. Nah, loh kalau kamu sudah pamit ke Allah pacaran kan nggak berani macam-macam. Paling nggak kan ya sebentar aja. Oke, boleh nggak pegangan? Boleh ya Allah, sebentar aja nggak apa-apa. Oke, ya latihan. Iya kan, dan yakin Allah ndak marah kok, paling ketawa-ketawa, agak cekikian itu aja. Oke, karena Allah sangat sayang padamu. Nanti tak istighfar, tenang aja, saya masih istighfar. Oke, ya jadi kalau bahasanya Zoroaster, doa itu adalah caramu untuk naik ketemu Allah dengan kendaraan kata-kata. Terus yo kalau di Zoroaster dikasih saran, cara paling baik itu meditasi. Meditasi itu maksudnya apa sih? Jiwamu hadir, tenang, khusyuk, tumakninah kalau istilah kita, berhadapan dengannya. Jangan kamu di hadapan Allah, pikiranmu di mana? Kamu ngomong ndak tahu ngomong apa. Kalau kamu berdoa yang hafalan itu kan kamu sebenarnya nggak terlalu sadar kamu sebenarnya minta apa. Loh, kalau orang minta tapi nggak sadar dia minta apa yo mau dikasih. Atau jangan-jangan sudah dikasih kamu juga nggak ngerti. Wong kamu nggak ngerti minta apa. Itu kan yang ngasih nggak jengkel itu kan, kamu sudah minta, ya sudah dikasih. Besok itu lagi dibaca minta lagi. Ya kemarin sudah dikasih kok masih minta lagi itu loh. Itu yang diminta kan bisa Terus manfaatnya doa apa kalau katanya Zoroaster? Membuka gerbang-gerbang kuil di dalam diri kita agar Tuhan bisa masuk dan hadir. Doa itu kan seolah-olah bilang, ya Allah masuklah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa tak wujudkan. Untuk bisa mewujudkan keinginanku, engkau masuklah dalam hidupku. Makanya ada yang bilang, orang yang tidak mau berdoa itu orang yang sombong.
Dia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Orang yang berdoa itu berarti dia mempersilahkan Allah, masuklah ya Allah dalam hidupku. Kalau aku sendiri tidak bisa. Aku sendiri nyari pacar tidak bisa, ya Allah, ditolak terus nembak bolak-balik. Masuklah dalam hidupku untuk ikut main. Kalau saya sendiri kalah mesti. Itulah doa. Maka mintalah, ngobrollah, akrablah, curhatlah, masukkan Allah dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, Allah sendiri bilang, kalau kamu mendekat padaku selangkah, aku mendekatnya 10 langkah, bahkan 100 langkah. Kalau kamu mempersilahkan Allah masuk, itu Allah senangnya luar biasa. Diperhatikan oleh hambanya. Ternyata aku masih dianggap ada, kan gitu. Ternyata masih dianggap penting, kan gitu. Kalau kamu sayang sama orang, dan orang itu nganggap kamu penting, nganggap kamu, mbok kamu sama aku terus, itu kan kamu senangnya luar biasa. Dan insya Allah, Allah juga semacam itu. Diajari oleh Zoroaster bahwa doa itu sangat agung, karena doa membuka gerbang kuil dalam diri kita agar Tuhan berkenan masuk dan hadir. Oke. Terus pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini mirip kayak teorinya di filsafat Yunani. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan adalah rekan manusia yang paling penting. Harganya tidak ternilai, tidak pernah mengecewakan, selalu setia. Dan tidak ada satupun kerugian, dan tidak pernah ada cerita orang yang merasa rugi, merasa sia-sia ketika dia dapat ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu khairu jalis, teman duduk yang paling enak, teman hidup yang paling setia. Ilmu tidak pernah mengkhianatimu. Pengetahuan tidak pernah curang padamu. Dia selalu bantu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak pengawalmu, semakin banyak bodyguardmu. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin banyak yang kamu taklukkan. Maka jangan jemu-jemu setiap momen, jadikan momen untuk belajar. Tidak harus nunggu ngaji, tidak harus nunggu kuliah. Sambil nongkrong di angkringan, sambil ngerokok pagi hari, sambil di kamar mandi pagi-pagi, itu tidak apa-apa. Ada nggak yang ke kamar mandi, ke WC sambil bawa buku? Ngerokok ya mesti. Saya dulu sering, sekarang kadang-kadang. Nggak apa-apa kan, di kamar mandi itu lama aktivitasnya, sambil baca-baca komik apa, baca apa kan nggak masalah. Jadi teman terbaik itu buku. Kalau kamu lagi nongkrong, lagi nggak ada apa-apa kan, pengetahuan ditambah. Kalau nggak bawa buku, yo belajar dari lingkungan sekeliling. Karena setiap momen itu momen untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Lagi sendirian, nongkrong, nggak ada pacar, di sana ada orang pacaran, ya belajar. Oh kayak gitu. Loh iyalah, kan belajar. Meskipun nggak pacaran tapi ngerti teorinya pacaran, kamu belajar langsung. Observasi partisipan. Oh, kayak gitu pacaran. Oke, lo kan ilmu, nggak ada salahnya, nggak apa-apa. Oke. Dosa. Apa sih dosa itu? Semua jalan pikiran yang tidak murni, perilaku yang tidak bersih, dan kata-kata yang tidak suci, asalnya adalah dari pengetahuan dan kebijaksanaan yang dangkal. Sumber utama dosa, sumber utama keliru dan khilaf itu karena kurangnya pengetahuan.
maka apapun dosa yang kamu lakukan, jangan sekali-sekali menghakimi orang lain. Selidiki dirimu sendiri. Karena mungkin banyak keburukan-keburukanmu yang memalukan. Jangan sibuk nyari dosanya orang lain, wong dosamu sendiri juga banyak. Jadi introspeksi diri kuncinya. Terus apa sih yang batasan dosa dan tidak dosa itu? Antara lain, ngasih contoh kalau di Avesta, jangan kau sakiti seekor semut yang sedang bekerja keras mengangkat sebutir gandum demi melanjutkan kehidupannya. Karena ia pun memiliki kehidupan, dan kehidupan itu amatlah manis bagi kita semua. Ini contoh agar kita tidak iseng. Banyak perbuatan yang menurut kita netral, bagi Zoroaster itu dosa loh. Kamu jalan misalnya di taman, tiba-tiba tanganmu usil, ada daun dipanggil der, nggak ada, iseng aja sih, nyabut-nyabut daun, nyabut itu bagi Zoroaster dosa. Gunanya apa? Daunnya terus kamu buang di tempat sampah, buat apa? Ada semut nggak ngapa-ngapain lewat, kamu bunuh semua, gitu. Ya kan, kamu tega sekali, kamu pembunuh sebanyak itu orang, sebanyak itu semut. Loh, semut itu juga punya adik, kakak, pacar, sepupu. Loh, kasihan. Kamu kok tega sekali bunuh, tidak ada gunanya. Kan ada cerita wali itu kadang nginjak semut aja menyesal luar biasa. Bukan karena Allah pak cuma nginjak semut, tapi nginjak semut yang tidak ada gunanya. Ya kalau semutnya kamu lagi enak-enak ngopi, semutnya ngerubung terus mbak usir semua, ya tidak masalah, itu kan ada tujuannya. Tapi kadang-kadang semutnya nggak ngapa-ngapain, dia sudah jalan di pojok sana itu, dia minggir-minggir, kamu masih ngejar aja, usil, kamu bersihin semua. Dah kan yang kayak gitu, itu yang bisa kayak gitu cuma manusia. Senengnya dewe. Oke, kadang-kadang kan gitu, sama semut lah, sama coro lah, sama cecek lah, sama apalah. Kadang-kadang kamu usil kayak gitu kan. Oke, dan itu dosa katanya Zoroaster. Tidak ada gunanya kok. Kecuali ada gunanya, mungkin kamu mau bikin rempeyek semut apa-apa, ya tidak apa-apa, dibunuhi terus digoreng, ya tidak masalah. Kalau nggak ada ya jangan, nggak ada gunanya, tidak harus iseng. Iman, ya, iman itu kehidupan kehilangan gairah kalau seseorang kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Sepinter apapun dirimu, hidupmu itu bergantung pada kepercayaan demi kepercayaan. Apapun kepintaranmu. Kenapa saya minum? Karena saya percaya bahwa setelah minum hausku hilang. Ya kan? Beneran kan? Berarti kepercayaanku terbukti. Nggak ada orang yang bisa hidup tanpa kepercayaan. Ya, kepercayaan itu antara lain iman dalam agama. Nggak ada orang hidup tanpa akidah. Apapun akidahnya, seateis apapun orangnya. Begitu kamu ndak punya kepercayaan, hidupmu akan kehilangan gairah. Kenapa sih mati-matian kamu kerja? Karena kamu percaya begitu kamu kerja, kamu dapat hasil, hidupmu bahagia. Itu kan percaya. Meskipun ada orang yang sudah kerja hidupnya masih sumpek. Kenapa sih kok kamu dadak kawin? Eman-eman lo uangmu, nanti dikasihkan istrimu. Mbok, sudahlah, kalau sekedar pingin itu mbok kamu jajan aja misalnya. Ya kan sama aja, kamu nggak kehabis banyak. Cuma kenapa kamu nikah? Karena kamu percaya hidupmu lebih tenang dengan nikah. Iman, kepercayaan. Kenapa kamu kok mau-maunya ngaji kayak gini 2 jam? Saya juga kok mau-maunya ngomong 2 jam, nggak selesai-selesai. Loh ya kan, loh kalau dipikir kayak gitu loh, ya ngapain capek-capek itu.
Tapi kan ada kepercayaan yang kita yakini. Yo, sidik-sidik ono manfaatnya, syukur lah. Kemarin katanya sudah sampai sesi ke 100. Saya tidak pernah ngitung, jadi yombo lah, mbu 100, mbu 100, tidak pernah tak hitung. Berarti sekarang 101. Saya tidak tahu. Yuk, seandainya setiap kali sesi kamu dapat satu aja wawasan, satu aja hikmah, satu aja kebijaksanaan, berarti sekarang kamu bisa punya 100 kebijaksanaan. Oh, sudah jadi wali kamu. 100 itu sampuh itu. Oke. Terus kerja. Bagi orang Zoroaster profesi tertinggi itu tani. Pertanian adalah pekerjaan yang paling agung karena sifatnya selalu kreatif dan produktif. Kalau PNS mogok tidak masalah, pedagang mogok tidak masalah. Kalau petani mogok kamu tidak makan. Nomor 1 profesi itu tani. Maka jangan diketawain, jangan disepelekan orang tuamu. Saya tidak tahu di ruangan ini semoga masih ada yang bercita-cita jadi petani. Saya tidak tahu masih ada apa enggak ya. Saya siap Pak, tani pokoknya Pak. Meskipun lulus S3 saya ingin tani Pak. Nah, ada enggak yang masih gitu? Kalau masih ada bagus. Sektor-sektor kreatif dan produktif katanya Zoroaster. Kamu yang menopang kehidupan manusia itu tani. Ya tani bisa dikiaskan dengan ternak dan yang sejenis itu, yang menyediain kebutuhan dasar manusia. Manusia dilahirkan agar bekerja dan sejahtera, bukan untuk berleha-leha dan berkarat. Itu bukan dari saya loh, berkarat, memang terjemahnya begitu. Kalau kamu males, hati-hati, lama-lama kamu karaten. Iya, bahasa Jawa ini tayengen itu. Jadi yang semula warnamu putih, nanti warnamu jadi coklat jelek, nggak kepake. Karaten itu harganya jatuh sudah. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu berkarat. Jadi termasuk yang lama jomblo, hati-hati kamu berkarat besok. Yang sudah waktunya nikah, nikahlah. Nggak usah ditunggu-tunggu, nunggu apa lagi wong wis tuwa, daripada nanti karaten. Ya kalau karaten itu susah sendiri kamu. Oke, kita panen pada saat ini karena usaha leluhur kita di masa lalu. Maka anak-anak kita harusnya menikmati hasil jerih payah kita di masa yang akan datang. Kalau sekarang tidak ada yang mau jadi petani, maka anak cucumu besok entah dia bisa ngerti rasanya beras apa enggak. Kalau nggak ada yang mau jadi tani, anak cucumu besok jangan-jangan makannya burger sama ayam goreng saja, tidak ada nasinya. Jadi nanamlah sekarang. Ya sebenarnya maksudnya nanam apa saja, berkarya apa saja untuk dinikmati anak cucumu besok. Jadi manfaatnya kerja itu eksistensial dan sekaligus futuristik. Eksistensial karena fitrahnya manusia itu kerja. Kayak katanya Karl Marx, eksisnya manusia itu karena dia kerja, kreatif, dan berkarya. Maka dia eksis. Dan yang kedua karena yang diwariskan pada anak cucunya. Maka kerja jadi penting. Waktu adalah milik manusia yang paling berharga. Waktu adalah kehidupan itu sendiri. Waktu tidak bisa dipinjam, tidak bisa dibeli. Waktu yang kau sia-siakan adalah kehidupan yang kau mubadzirkan. Waktu yang kau pergunakan sebaik-baiknya adalah kehidupanmu yang terbaik. Seorang yang tidak pernah belajar apapun dari masa lalu akan dihukum oleh masa depan. Hati-hati dengan waktu.
waktu. Temanmu paling baik dan musuhmu paling besar itu waktu. Kalau kamu bisa memanfaatkan dengan baik, dia akan sangat membantumu. Tapi kalau kamu melupakan dia, dia akan membunuhmu. Waktu yang kau sia-siakan adalah hidup yang kau mubazirkan. Sehari 24 jam, coba dihitung dari 24 jam itu berapa menit, berapa jam yang menurutmu penting. Menurutmu sudah kamu isi dengan hal-hal yang penting. Kamu rekap sendiri ya. Hari ini aku bangun jam 7 misalnya, sholat subuhnya agak telat. Terus dari jam 7 sampai jam 12 ngapain aja, 7 sampai 8 ngapain, 8 sampai 9 ngapain. Kira-kira waktu yang mubazir dengan yang tidak mubazir perbandingannya berapa banding berapa. Nah itu karena waktulah hidupmu itu, hartamu yang paling berharga. Waktu tidak bisa balik. Nikmati momen apapun yang bisa kamu nikmati. Itu waktu. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Hidup harus sederhana. Hidup dengan sederhana orang bahagia. Kuncinya di situ. Kesederhanaan bukan basa-basi. Sumber kebahagiaan sebenarnya adalah manusia. Dan manusia yang bahagia adalah manusia yang simple. Sederhana itu kan bahasa Inggrisnya simple. Simple itu tidak bulat, tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak konsep, tidak terlalu banyak rancangan. Hidup normal saja apa adanya, orang akan bahagia. Semakin banyak kamu bulat berteori, semakin tidak simple, semakin kamu sumpek. Maka hiduplah yang simpel-simpel saja. Lapar ya makan, kan gitu. Haus ya minum, ngantuk ya tidur. Normal aja. Ngaji kayak gini ngantuk nggak usah ditahan-tahan, wong normal ya tidur aja, nggak apa-apa. Iya kan? Lah yo ngantuk kan memang obatnya tidur. Simple. Semakin kamu bertahan, semakin kamu ndak bahagia. Loh iya loh, kamu nahan ngantuk kan gak bahagia, itu mati-matian teklak tekluk, waduh susah. Coba kamu simpel aja, nyari sendenan terus merem, alhamdulillah bahagia. Simpel aja. Kalau ada yang marah kamu kok tidur, lah yo ngantuk. Ya kan? Sederhana implikasinya bahagia. Yang bikin kita gak bahagia itu kita terlalu jelimet memahami kehidupan ini, terlalu rumit, terlalu ruwet. Nah, jadi simple aja. Oke. Terus kehormatan diri. Yalah. Jadi derajat kehormatan diri. Kalau tadi harta paling berharga itu waktu, kehormatan adalah harga yang tidak bisa dinilai. Jangan ditukar dengan apapun. Itu kehormatan. Kamu boleh miskin, boleh dianggap bodoh, boleh IP-nya jelek, tapi tetap harus terhormat. Mending kamu ndak lulus kuliah daripada maksain biar lulus, terus kamu ujian nyontek dan ketahuan. Karena kehormatanmu jatuh. Hindari hal-hal yang bisa menjatuhkan derajat kehormatan dirimu. Begitu kehormatanmu jatuh, pasti kamu tidak bahagia. Oke, terakhir, filantropi. Filantropi itu perilaku keseharian berhadapan dengan manusia yang lain. Kerajaan Ahurmas adalah bagi mereka yang membantu orang miskin. Lupakan dirimu, kenali Tuhan di setiap makhluk dan segala benda. Seorang dapat terbang tinggi, lebih tinggi dari malaikat, atau lebih rendah daripada lumpur. Ya kan? Ahsanu taqwim atau asfala safilin. Oleh karena itu, pertahankan nama baikmu. Jadi muslim yang baik, muslim yang soleh. Berfikirlah sendiri dan jangan melalui orang lain.
Dan nggak usah ngereko-ngereko itu kalimat tak tulis terakhir itu, bintang dan planet tidak menentukan jalan nasib dan kehidupan kita. Jangan percaya dengan kutukan ilmu hitam, keberuntungan angka. Wis mikir sendiri, rumuskan sendiri hidupmu. Nggak usah terlalu rumit kamu baca-baca ramalan bintang lah, baca-baca kan sering kan yang kamu gitu ramalan. Wong ramalan bintang itu kadang-kadang setiap bulan sekali diulang ditampilkan lagi dan kamu masih percaya. Dan saya punya teman wartawan itu ya kentekan bahan ya dimasukkan yang bahan 2-3 bulan yang lalu dimasukkan lagi dan itu orang percaya. Kalau kamu ingin ngerti bagaimana triknya ramalan bintang itu ya, sebelum kamu baca isi ramalan ya tutuplah tutuplah judulnya yang Taurus, Pisces itu tutupan. Terus usahakan kamu tidak ngerti itu bagian apa, bacalah isinya. Nanti kan semuanya kayaknya cocok sama hidupmu. Coba aja. Tidak usah kamu cek kamu yang bintang apa, tutup dulu itu judul-judulnya, Taurusnya, Capricornnya. Terus kamu bacaan isinya satu-satu. Itu kamu merasa, oh ini ya cocok, ini ya cocok. Nanti ini mesti banyak yang cocok. Karena yang isinya general, umum. Minggu ini hati-hati dengan keuangan. Ya kan? Loh, sebenarnya keuanganmu nggak masalah, tapi kamu terus nyari-nyari kan. Oh apa ya kira-kira keuangan itu? Wah iya yang ini mesti gitu. Ya kan? Ingat-ingat, tiap hari dia senyum, kelihatannya ada maksud nih. Nah itu kan kamu, wah itu jangan-jangan jatuh cinta ini kan gitu. Itu ramalan. Maka udahlah nggak harus percaya. Ngeramal itu gampang. Kalau kamu ditanya orang ngeramal misalnya, Mas kira-kira saya gimana Mas? Wow, kelihatannya kamu pernah punya salah ya. Ya mesti wahai, mana ada orang tidak punya salah. Iya kan? Itu cara paling gampang itu. Kamu mesti pernah punya salah ini, hati-hati loh. Kamu salah itu bisa gampang, cari rumus-rumus kayak gitu dan banyak. Kamu bisa jadi peramal hanya dengan gara-gara. Kadang orang begitu digituin dia cerita sendiri, baru kamu bisa masuk. Maka katanya Aura Mazda, adalah gak usah percaya yang gitu-gitu, mikir sendiri, mandiri. Hidup ini wong keputusan kita sendiri kok, kita bebas milih. Oke, sudah agak lewat 1 menit, jam 10. Itulah Zoroaster, Zarathustra yang diidolakan oleh Nietzsche karena kebebasan berpikirnya. Monoteisme tertua. Paling tidak malam ini kamu kenal lah yang selama ini gelap sama sekali. Hanya kamu anggap dia sebagai agama musyrik yang menyembah api. Sebenarnya inti-inti ajarannya mirip-mirip saja. Setelah kita passing over ke sana, kita kembali ke Islam, kita kan lebih segar. Itu tujuannya passing over. Oh iya ya, mungkin sumbernya memang sumber yang sama, hanya saja oleh para penerus dan pengikutnya terjadi deviasi-deviasi.